Ide usaha yang dikembangkan adalah pembuatan dan pengembangan channel video YouTube edukatif materi IPS tingkat SMP atau MTS. Yang pertama itu deskripsi produk atau layanan. Video-video edukatif tentang materi IPS SMP disajikan dalam bentuk animasi dan infografis sederhana. Setiap video berdurasi 5-10 menit dan membahas topik-topik IPS seperti perubahan sosial, peta dan tata ruang, tokoh-tokoh sejarah dan konsep-konsep ekonomi dasar. Video diakhiri dengan kuis interaktif atau studi kasus sederhana untuk membantu siswa mengukur pemahaman mereka dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua itu target pasar utama siswa SMP atau MTS yang membutuhkan media belajar tambahan untuk IPS. Sekunder, guru IPS dan orang tua yang mencari cara lain untuk membantu siswa belajar IPS secara menarik. Yang ketiga itu keunggulan kompetitif. Video yang ringkas, interaksi dan menggunakan animasi sederhana agar siswa tidak cepat bosan. Konten disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, membuat materi lebih mudah diingat. YouTube sebagai platform memungkinkan siswa mengakses video secara gratis dengan koneksi internet. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, penjelasan tentang perencanaan dan strategi pelaksanaan usaha akan dipaparkan oleh pemateri ketiga kepada Saudari Zahira. Kami persilahkan. Baik, perencanaan dan strategi pelaksanaan usaha. Yang pertama itu sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama manusia. Manusia sebagai pembuat konten, seseorang yang paham materi IPS, SMP dan bisa menyederhanakan materi video edukatif. Dan yang kedua itu manusia sebagai editor video untuk mengedit video dan menambahkan animasi sederhana. Dan yang kedua sumber daya yang dibutuhkannya itu teknologi, komputer atau laptop untuk pengeditan video. Dan yang kedua itu software gratis seperti Canva untuk infografis dan CapCut untuk editing video. Dan yang ketiga itu kamera sederhana, bisa menggunakan kamera HP untuk merekam apabila diperlukan. Dan yang ketiga itu keuangan, estimasi biaya awal 2 juta sampai dengan 3 juta, meliputi peralatan editing dasar dan beberapa perangkat lunak. Dan yang kedua itu YouTube juga bisa memberikan pendapatan dan iklan setelah mencapai syarat monetisasi. Perencanaan yang kedua itu metode pemasaran. Media sosial, promosi melalui Instagram, TikTok, dan grup WhatsApp sekolah agar siswa dan guru mudah menemukan channel ini. Dan yang kedua itu kolaborasi dengan sekolah, mengusulkan channel sebagai referensi tambahan untuk pelajaran IPS. Dan yang ketiga itu program kuis atau giveaway, mengadakan kuis atau giveaway kecil di akhir video untuk meningkatkan partisipasi dan ketertarikan siswa. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, pemaparan tentang estimasi anggaran dan waktu pelaksanaan akan dipaparkan oleh pemateri keempat kepada Saudara Nabil Hamid Almaas. Kami persilahkan. Estimasi anggaran dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, anggaran awal. Perangkat editing dan software dengan estimasi biaya 1.500.000. Materi promosi dan konten tambahan dengan estimasi 500.000. Kuota internet dan operasional dengan estimasi 500.000. Kegiatan pendukung seperti GP dan kuis dengan estimasi 300.000. Total anggarannya 2.800.000. Yang kedua, perencanaan pendapatan. Monetisasi YouTube dengan estimasi 1 juta sampai 2.500.000 per bulan. Sponsor konten per video dengan estimasi 1 juta. Penjualan materi tambahan seperti modul digital dengan estimasi 20.000 sampai 50.000 per modul.
Yang ketiga, proyeksi keuntungan bulanan. Pendapatan dari YouTube, pendapatannya 2 juta. Sponsor konten dan pendapatan 1 juta. Penjualan modul dan pendapatan 600.000. Total pendapatannya 3.600.000. Kemudian produksi dan editing video dengan biaya operasional 1.500.000. Promosi media sosial dengan biaya 500.000. Kuota internet dan giveaway dengan biaya 800.000. Totalnya 2.800.000. Keuntungan bersih per bulan itu 800.000. Waktu pelaksanaannya, yang pertama pembuatan konten video awal 1 bulan, kemudian peluncuran channel YouTube dan promosi di bulan kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang evaluasi yang akan dipaparkan oleh pemateri terakhir, yakni Saudara Muhammad Khalil Ibrahim. Padanya kami persilakan. Baik. Selanjutnya evaluasi. Ada 3 indikator besar dalam evaluasi ini. Yang pertama adalah evaluasi jumlah views dan subscribe. Jadi untuk mengukur popularitas dan jangkauan channel YouTube, target awal adalah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Itu evaluasi, indikator evaluasi yang pertama. Yang kedua, indikatornya adalah engagement rate. Ini berkaitan dengan persentase komentar, likes, dan share dari penonton sebagai indikator seberapa menarik konten yang disajikan. Yang terakhir adalah indikator feedback dan pengguna. Indikator ini mengumpulkan masukan dari siswa, guru, orang tua melalui kolom komentar di YouTube atau survei singkat untuk mengevaluasi